Berapa lama Bu dari situ? Hampir 3 tahun Pak. Oh berarti lama juga Bu ya. Iya lumayan. Setelah dari situ 3 tahun, akhirnya Ibu memutuskan mengundurkan diri. Iya betul. Kenapa Bu? Karena saya mendapat pekerjaan yang lebih baik Pak. Oh oke ya betul sih. Kalau kita pindah karena kita mendapatkan kerjaan yang baik itu bagus. Kecuali Iya. kita resign, kita dapat kerjaan tidak baik, nah itu yang baru bermasalah. Iya betul. Nah setelah itu Ibu pindah kemana setelah itu? Saya dapat jabatan sebagai sekretaris di daerah Blok M. Oh sekretaris. Iya Wow betul. lumayan. Iya, jadi dari waitress, dari SPG saya pindah ke sekretaris. Sekretaris kan Ibu Kantor. belum punya basic juga sekretaris. Iya, Jadi awalnya juga di training juga Pak. training juga. Iya, Oke, jadi gaji naik gajinya juga lumayan. lumayan dan Iya. itu sebagai sekretaris oke karena emang namanya sekretaris kan orang lihatnya juga gimana gitu Bu ya Iya. daripada waitress kan Iya yang lebih melayani. maju, iya Iya. betul. Sebagai sekretaris itu di perusahaan apa Bu? Di daerah Blok M Pak. Perusahaan sandal yang Korea gitu sih, sekolah Korea gitu. Oh soal Korea. Iya betul. Bosnya orang Korea. Betul Pak. Ibu jadi Bu Marta bisa bahasa Korea. Awalnya belajar sih Pak, karena saya nggak ngerti saya tanya yang lebih senior gitu Pak. Tapi bosnya bisa bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit. Oh, jadi emang Iya. tapi tidak mengalami kendala selama bekerja kendala bahasa Bu ya. Iya, diajarin sih sama seniornya Pak. Oh, jadi sedikit Bu Marta ini tahu bahasa Korea Bu ya. Sedikit. Ya, jadi itu modal sih Bu sebenarnya. Iya. Karena kan sekarang ini kan kita apa-apa kalau kita lihat di televisi kiblatnya selalu Korea ya kan? Betul, K-pop. Iya, betul. Nah, Bu Marta di situ berapa lama Bu kerja? Setahun Pak. Lah, katanya kenapa hanya setahun? Karena di situ saya pindah rumah Pak. Oh, pindah rumah. Saya kan di situ belum punya kendaraan. Oke. Nah, di daerah rumah saya tidak ada angkutan. Nah, habis itu saya berhenti bekerja. Karena memang faktornya karena kendaraan Bu ya. Iya, Kenapa karena saat pindah itu rumah. waktu Ibu pindah rumah Ibu tidak nyicil motor? Belum kepikiran sih Pak. Belum kepikiran. Iya. Jadi masih menikmati naik angkot, metro Iya, mini betul. seperti itu Bu ya. Jadi Betul. pulang naik metro mini Iya. juga. Iya, karena pindah rumah dan rumah yang sekarang itu nggak terlalu banyak transportasi angkutan. Jadi saya sering terlambat, jarang masuk, saya berhenti kerja jadinya. Oh gitu. Jadi hanya dapat setahun. Iya, betul. Nah, saat beri dapat pesangon nggak Bu? Eh, paling THR sih, ngerasain THR sih Pak. THR yang semua Iya. karyawan wajib dapat THR. Iya, betul. Apa yang hikmah yang Ibu dapat selama setahun itu bekerja sebagai sekretaris di situ Bu? Saya sih jadi dapat pengalaman baru sih Pak. Oke, karena memang Iya. usia Ibu kan saat itu memang ingin mencari pengalaman kan Betul. ya. Semakin banyak pengalaman itu semakin baik. Iya. Nah, akhirnya setahun Ibu resign dari sebagai sekretaris, Bu Marta pindah kemana lagi Bu? Ke SPG lagi Pak. Oh balik ke SPG lagi? Iya betul, karena Iya. iya di daerah situ daerah BSD kan, rumah saya di daerah BSD, tadinya di daerah Pondok Kacang. Nah habis itu saya pindah ke daerah BSD. Nah di situ saya dapat kerjanya itu Dekat SPG. rumah. Iya betul, di daerah BSD juga. Oke. Jadi Bu Marta ini termasuk orang yang tipe kerjanya pindah-pindah Bu ya? Iya kan? Karena ada orang yang satu kerjaan hampir bertahun-tahun dia kerja Iya, di situ betul. terus. Iya. Narasumber saya yang sebelumnya itu dia pernah sampai saat ini masih bekerja di satu perusahaan hampir 20 tahun. Iya betul. Tapi beda halnya dengan ya itu namanya setiap orang memang memiliki Karakter masing-masing. iya betul. Ada yang orang yang suka pindah-pindah kerjaan, ada orang yang ingin menetap sama saat itu, nggak ada yang salah sebenarnya sih Bu. Iya. Nah sebagai SPG Ibu SPG apa Bu? SPG di bagian supermarket kayak di Giant, Carrefour, Oh, gitu. Hypermart. Oh ya karena SPG itu di rolling Bu ya. Betul. Dan ini juga gajinya lebih besar dari sekretaris, Pak. Oh berarti lumayan ya. Iya, karena kan Oke. ada bonusnya, insentifnya. Kerja gitu. SPG itu yang di kalau Carrefour itu bukan yang berdiri Bu ya, berdiri. Betul, 7 jam bekerja itu berdiri terus, Pak. 1 jamnya baru istirahat. Jadi kayak di strap Bu ya. Tidak juga sih, Hah? Pak. Karena berdiri 8 jam itu nggak pegel Bu. Ya, awalnya sih pegel sih, Pak, tapi ya kadang kita istirahat di toilet gitu sih, Pak. Ya tapi intinya sih namanya pekerjaan Bekerja, apapun iya, yang betul. kita lakukan, job desk apapun yang penting Iya, harus dijalanin, dilakukan ya. disyukurin, iya. Jalan disyukurin, masih bersyukur kita masih Iya, bisa dapat bekerja ya kan, Betul, memperoleh hasil dari jerih payah kita Bu ya. betul. Nah Bu Marta itu berapa lama Bu sebagai SPG? 3 tahunan, Pak. Oh lumayan Iya. lumayan lama juga Bu Iya, ya. betul. Sebagai SPG, oke jadi sudah cukup senior karena Bu Marta ini bisa dikatakan pengalaman sudah cukup banyak Bu ya.
Dari pernah bekerja sebagai sales SPG sepatu, restoran pernah, terus sekretaris juga pernah, akhirnya balik lagi ke SPG, dan itu cukup lama 3 tahun. Nah setelah itu ibu resign lagi? Iya, karena saya sakit tipes, Pak. Oh sakit berhenti? Iya, Oh sempat gitu. sakit tipes. Nah, di situ orang tua saya juga bilang, "Ya sudah, kamu berhenti, cari kerjaan yang lain." Betul, jadi bed rest istirahat Bu ya? Iya, betul. Istirahat total di rumah, Iya. memulihkan. Setelah itu ibu, setelah sembuh dari sakit, Bu Marta kerja lagi? Kerja di bioskop, Pak. Wow, berarti lumayan juga Bu ya? Iya, lumayan, Pak. Berapa lama Bu Pak di Di bioskop? situ 2 tahun, dan di situ juga jam kerjanya juga lebih panjang, Pak, 10 jam. Oh iya, karena di bioskop itu dari buka mall sampai tutup mall ya? Betul. Tapi kalau di bioskop kan enak Bu ya, kan ada yang suka di kasir tuh bisa duduk. Iya. Kalau itu jam kerjanya sih ada yang sebagai kasir juga, sebagai buka pintu teater juga, banyak sih, Pak, pengalamannya. Tapi emang kita, jadi ibu kembali lagi bertemu banyak orang, Betul. dan itu ada komplain nggak Bu saat ibu ini? Banyak sih, Pak. Apalagi kalau misalnya lagi ada promo-promo kayak kartu gitu. Nah, itu banyak yang namanya customer-customer yang maunya buru-buru. Filmnya sudah mau mulai buru-buru, akhirnya Oke. marah-marah, kelewat filmnya. Karena yang customer ini datangnya mepet Iya, waktunya. betul. Nah, dia maunya buru-buru sedangkan antrian panjang gitu. Oh, itu gimana Iya. Ibu ngatasinnya? Ya, saya menjalani sesuai dengan peraturan aja sih, Pak. Sesuai dengan SOP yang Iya, berlaku betul. ya. Iya. Jadi kalau dia datang mepet, dia harus ngantri lagi dari belakang. Betul, Pak. Oh gitu, oke. Iya. Nah di situ 2 tahun, kenapa Bu berhenti saat itu? Saya sudah menikah dan Oh, sudah saya menikah. sedang hamil 6 bulan, iya. Oh, Karena kan di bioskop itu kalau sedang hamil itu tidak boleh bekerja. oh seperti itu. Iya. Bukannya bisa dapat ada cuti gitu, cuti hamil? Tidak bisa sih, Pak. Kecuali karyawan tetap ya, Pak. Kalau di situ saya masih kontrak. Oh masih kontrak. Iya. Nah setelah itu 2 tahun Ibu sebagai hamil dan Betul. akhirnya Ibu melahirkan. Iya. Itu Ibu bekerja lagi apa sebagai ibu rumah tangga? Masih ibu rumah tangga sih, Pak. Oh mengurus anak sampai Iya, sekarang. betul. Sempet sih, Pak, sempet kerja Oh, di gitu? daerah apartemen gitu, di apartemen gitu, di daerah BSD. Tapi karena pandemik, nah di situ tutup perusahaannya, Pak. Itu yang bikin sedih banget sih. Oh pandemik berarti bulan Maret. Bulan Maret. Oh Iya. bulan Maret itu Ibu berapa lama Bu kerja di situ? Setahun lebih. Setahun lebih sebagai apa Iya. Bu? Saya sebagai resepsionis. Oh resepsionis. Berarti Iya. Ibu kan punya basic juga sebagai sekretaris, nggak jauh beda ya. Iya, betul. Di bioskop pun juga tidak jauh berbeda kan Iya. sebagai ini. Setahun lebih bekerja sebagai resepsionis di apartemen. Itu apartemennya sudah jadi apa belum Bu? Belum dibangun, Pak. Oh, Nah, belum makanya itu bangun. tutup, iya. Pantas saya pikir kalau apartemen sudah jadi kan nggak mungkin di Iya, PHK. benar. Karena di situ juga belum bangun dan juga mungkin pendapatannya juga masih kurang. Oke. Jadi ditutup sih karena pandemik itu. Oh, akhirnya Ibu di PHK. Semuanya sih, Pak. Semua Massal, bukan karyawannya. hanya saya aja. Ada Iya. pesangon yang diberikan. Paling dilebihin sedikit sih, Pak, untuk Oh gajinya. ya, pengertian. Iya. Tapi emang karena saat itu kondisi perusahaan, semua perusahaan mengalami goncangan sih Bu di Betul. tengah pandemik. Iya. Apa-apa susah, banyak Iya, karyawan betul. di PHK, tapi masih bersyukur Bu ya, masih diberikan apa ya ini? Kesehatan, betul. Kesehatan betul. Nah, Bu Marta, hari ini kita melihat pelajaran dari Bu Marta ini bahwa beliau ini memiliki banyak pengalaman kerja. Bukan suatu hal yang salah, tapi dengan semakin banyaknya orang bekerja di bidang yang berbeda itu menambah pengetahuan Bu ya. Betul. Dan yang kedua menambah pergaulan kita, wawasan kita dalam bergaul, karena setiap kali kita pindah pekerjaan itu tentu kita akan bertemu dengan orang yang berbeda, dengan atasan yang berbeda, dan itu membutuhkan penyelesaian diri Bu ya. Betul. Oke Bu Marta, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para penonton dari program Realita Kehidupan ini Bu? Iya, untuk rekan-rekan yang saat ini masih bekerjalah dengan yang baik, dan untuk saat ini masih berumah tangga, jadilah istri yang bijak dan bisa mengatur uang, karena di situasi sekarang pandemik ini Iya. kita harus benar-benar menghemat dan jangan lupa berdoa dan bersyukur selalu. Oke, saya setuju, berdoa dan bersyukur. Iya. Karena emang saat ini adalah situasi yang sulit Bu ya. Betul.
Oke, Bu Marta, terima kasih Bu sekali Baik, lagi Pak. atas waktunya. Ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang sharing pengalaman Ibu ya, dari Ibu ketika Ibu baru lulus sekolah, bagaimana Ibu bekerja. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat bagi orang yang menonton. Amin. Terima kasih Bu. Oke, eh, para penonton program Real Kehidupan, demikian pembicaraan kita dengan Ibu Marta. Semoga apa yang disampaikan Ibu Marta, pengalaman-pengalaman hidup beliau dapat menjadi motivasi dapat menjadi motivasi buat para penonton dari program Relate Kehidupan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.